Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi PKN kelas 11 dengan materi Sistem Peradilan Nasional. Dalam upaya menegakkan hukum nasional, negara tidak menghendaki warga negaranya menggunakan hukum sendiri, melainkan ada lembaga yang berwenang mengadili suatu kasus tertentu. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga peradilan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar atau foto pengadilan negeri. Ini adalah contoh dari pengadilan agama. Ini adalah contoh suasana sidang di pengadilan militer. Sedangkan ini adalah contoh gambar pengadilan tata usaha negara. Ini adalah suasana sidang di pengadilan, ada hakim, ada jaksa, ada saksi, ada panitera, ada tersangka, ada korban, ketika sedang melaksanakan sidang peradilan. Peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara tertentu. Proses prosedural peradilan di Indonesia terdiri atas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Pengadilan berfungsi sebagai lembaga hukum yang menyelenggarakan peradilan guna tercipta negara yang berkeadilan berdasarkan Pancasila. Pengadilan itu secara umum mempunyai tugas mengadili perkara menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang lain ketika melakukan suatu kesalahan. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia itu adalah 1. Pancasila, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini menjadi dasar sekaligus tujuan perwujudan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24, ayat 1-3 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 24A tentang Mahkamah Agung, Pasal 24B tentang Komisi Yudisial, dan Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar hukum yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dasar hukum yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, dan masih banyak sekali contoh dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia lainnya. Sekarang adalah klasifikasi lembaga peradilan yang di bawahnya Mahkamah Agung. Jadi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, 1, ada peradilan umum. Peradilan umum ini wewenangnya adalah memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peradilan umum ini dibagi menjadi 2. Ada pengadilan negeri, yang mana daerah hukumnya di setiap kabupaten atau kota. Jadi, setiap kabupaten atau kota mesti ada pengadilan negerinya. Contohnya pengadilan negeri Solo, pengadilan negeri Klaten, pengadilan negeri Bekasi, itu ada di setiap kabupaten atau kota. Terus selanjutnya adalah pengadilan tinggi, yakni pengadilan tinggi itu pengadilan tingkat banding yang ada di setiap ibu kota provinsi. Jadi contohnya kalau di Jawa Tengah itu pengadilan tingginya ada di Semarang. Kalau di Lampung itu pengadilan tingginya ada di Bandar Lampung. Nah, itu adalah peradilan umum. Mahkamah Agung merupakan puncak dari semua peradilan. Sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung itu memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Upaya hukum kasasi itu bisa ditempuh oleh pihak yang berperkara atau bersengketa. Jika hasil banding tidak atau kurang memuaskan, jadi nanti bisa banding ke Mahkamah Agung. Jika dari pengadilan negeri tidak puas, itu bisa naik ke pengadilan tinggi. Nah, ketika di pengadilan tinggi juga kurang puas lagi, itu nanti bisa mengajukan sampai ke Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi.
Yang kedua adalah peradilan agama. Peradilan agama ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama termasuk dalam peradilan khusus. Pemenangnya adalah memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak. Nah, itu adalah wewenang dari peradilan agama. Peradilan agama itu dibagi lagi menjadi dua juga, yakni pengadilan agama, yaitu pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk oleh Kepres di tingkat kabupaten atau kota. Jadi di setiap tingkat kabupaten atau kota itu ada pengadilan agama. Dan ada juga pengadilan tinggi agama, yakni pengadilan tingkat banding yang ada di tiap provinsi. Jadi sama dengan pengadilan umum tadi. Jadi kalau agama ada pengadilan agama tiap kabupaten atau kota, dan juga ada pengadilan tinggi agama yang ada di setiap provinsi. Yang ketiga adalah peradilan militer. Dasar hukum peradilan militer adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Ini merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Dalam pengadilan militer dikenal Badan Auditorat, yakni badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Jadi di dalam pengadilan militer ini ada Badan Auditorat yang fungsinya melakukan penuntutan dan penyidikan. Yang keempat ada Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami sengketa tata usaha negara. Contohnya, sengketa kepegawaian yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang menimbulkan salah satu pihak dirugikan. Nah, daerah hukumnya itu juga sama, yakni ada pengadilan tata usaha negara di setiap kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang ada di provinsi. Nah, ini adalah kasasi oleh Mahkamah Agung. Sebagai puncak peradilan, dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan, itu ada di tangannya Mahkamah Agung. Jadi, Mahkamah Agung itu tadi membawahi pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Nah, dalam hal kasasi itu menjadi wewenangnya MA, yakni membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusannya itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi yang menentukan kasasi ini itu adalah MA. Ketika seseorang masuk ke pengadilan negeri, kemudian tidak terima dengan keputusan hakim dari pengadilan negeri, itu nanti bisa naik ke pengadilan tinggi. Ketika di pengadilan tinggi tidak terima lagi, itu nanti bisa melakukan kasasi di Mahkamah Agung sebagai puncak dari peradilan. Nah, nanti dalam Mahkamah Agung itu menyatakan putusan hakim dari pengadilan tinggi itu tidak sah. Bisa tidak sah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi puncak dari semua perkara itu nanti ada di Mahkamah Agung. Nah, hal tersebut itu dapat terjadi karena lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kalau ini adalah kekuasaan kehakiman yang kedua. Yang pertama tadi adalah MA, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Misal ada sengketa kewenangan dari lembaga negara, nah itu nanti yang menyelesaikan adalah MK. Memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, itu adalah wewenang dari Mahkamah Konstitusi selaku kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.